Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mulai tepat jam 13 sesuai janji kita. Kami dari YGI pada hari ini kembali akan melakukan IG Live yang judulnya pada hari ini adalah kupas tuntas penyakit celiak. Kita pada hari ini bisa beruntung sekali mendengarkan sedikit sharing dari Profesor Marcelus Simadibrata. Mungkin beberapa kali beliau juga sudah mengisi acara-acara di YGI sebagai salah satu pendiri YGI juga. Apakah Prof sudah bergabung? Baik, selamat siang, Dr. Amanda. Baik, kepada teman-teman yang sudah hadir, pasti sudah kenalkan, ini guru besar kita, yang sekaligus pendiri YGI, Profesor Marcelus Simadibrata. Beliau ini memang, kalau kita lihat kiprahnya banyak sekali melakukan penelitian-penelitian dan memang interestnya di bidang diare kronik ya Prof, kemudian functional disorder. Jadi memang sangat tepat sekali untuk kita undang hari ini untuk sharing mengenai penyakit celiak ini. Jadi judul Instagram Live kita hari ini kupas tuntas penyakit celiak. Diharapkan nih setelah ini kita jadi lebih tahu, lebih bertambahlah pengetahuan kita mengenai apa sih sebenarnya penyakit celiak ini. Sedikit kembali mengingatkan, YGI ini memang adalah yayasan yang kita dirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam, sub gastroenterologi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat awam. Kita ada website dan kita usahakan setiap minggunya ada artikel, ada video tentang kesehatan juga. Kalau misalnya memang kita ada waktu nih, kemudian ada topik yang menarik, kita akan lakukan IG Live seperti ini. Apabila nanti ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan dimasukkan ke dalam kolom tanda tanya. Nanti akan kita coba jawab. Biasanya sih memang waktunya yang membatasi kita ya, sehingga biasanya setelah acara akan ada komplain-komplain, Prof. Kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Ya mohon maaf gitu ya. Kita kan memang waktunya terbatas, tapi sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan, terutama yang kita anggap penting untuk awam, akan kita jawab sehingga tidak penasaran lagi dan jauh lebih paham. Mungkin sekian pendahuluannya nih teman-teman, pasti udah nggak sabar pengen dengar kira-kira apa sih sebenarnya penyakit celiak. Karena jujur nih Prof, di praktek saat ini kebanyakan pasien saya kalau datang selalu bilang boleh nggak sih saya makan gluten gitu. Akhir-akhir ini makin banyak gitu yang ngomong seperti ini sama saya. Mungkin dari Prof bisa sharing kira-kira apa sih sebenarnya penyakit celiak ini, silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Amanda dan kepada para pemirsa yang mengikuti acara Instagram ini. Kita tahu bahwa memang penyakit-penyakit khusus atau penyakit hewan ternak sekarang makin banyak kita temukan. Ya. Nah, salah satu penyakit yang mengenai usus halus itu adalah penyakit celiak ini yang kita sebut penyakit hipersensitif terhadap gandum. Ya. Bahasa Indonesianya hipersensitif, jadi sensitif terhadap gandum sehingga menimbulkan kelainan-kelainan di usus halus. Itu berupa kelainannya itu biasa berupa atrofi dari usus halus sehingga makanan tidak bisa diabsorpsi, sehingga pasiennya mengalami diare, keluhan-keluhan saluran cerna yang lain, dan juga keluhan-keluhan di luar saluran cerna. Nah, penyakit ini karena alergi gandum merupakan suatu penyakit autoimun. Jadi terjadi antibodi yang merusak karena gandum itu melakukan suatu benda asing, dia akan menimbulkan antibodi, yang antibodi ini akan merusak usus halusnya sehingga usus halusnya pilih-pilih menjadi atrofi dan tipis ya. Mungkin itu yang kita sebut dengan penyakit celiak. Jadi terjadi. Demikian Dr. Amanda. Ya. Baik, jadi ada kerusakan berarti ya Prof, ada kerusakan. Ya. Beda, misalnya kalau kita diare karena stres mau ujian gitu beda ya Prof? Karena ini memang beda. Nah, jadi kalau penyakit fungsional, kalau ini udah kelainan patologis ya. Jadi autoimun kalau ini. Baik Prof. Nah, kalau misalnya kita pasien nih diare, kira-kira ada tanda atau gejala khusus yang sampai dia perlu berpikir jangan-jangan saya celiak gitu, jadi saya harus pergi nih ke dokter, ke Prof Marcel ya gitu, gimana Prof? Baik. Ya, jadi biasanya kalau pasien sudah menderita biasanya lebih dari 1 bulan ya, diare terus tidak baik-baik, kita sebaiknya memeriksakan diri ke dokter ya. Kalau biasanya di bawah 1 bulan itu masih bisa karena tadi yang kita sebut karena stres, karena mungkin karena banyak pikiran, kemudian, nah itu mungkin karena. Tapi kalau udah lewat 1 bulan kita sebaiknya harus memeriksakan diri.
Apakah ini ada kelainan yang lain, ada radang khusus atau infeksi khusus atau yang lain. Nah, salah satunya penyakit yang autoimun adalah penyakit celiak ini. Di samping ada penyakit inflammatory bowel disease, merupakan penyakit autoimun lain yang disebabkan faktor-faktor alergi autoimun yang lain, tapi bukan mengenai usus kali saja, tapi bisa mengenai seluruh saluran cerna ya. Nah, penyakit autoimun yang IBD itu dibagi tiga, yaitu penyakit colitis ulceratif, penyakit Crohn, dan juga penyakit colitis ulceratif yang merupakan patologis. Nah, tadi ada juga penyakit fungsional. Fungsional itu disebabkan oleh stres, jadi ususnya sensitif, namanya irritable bowel syndrome. Kalau kita periksa, ususnya bagus, nggak ada apa-apa, tapi pasiennya mengeluh diare atau konstipasi. Itu berpotensi. Jadi memang ini kita harus hati-hati dalam memeriksakan kalau pasien ini mengalami diare yang terus-menerus ya. Demikian Dr. Amanda. Baik, Prof. Kalau misalnya faktor risiko, kira-kira apakah bisa ditemukan pada semua orang, Prof, atau hanya usia tertentu, atau bagaimana biasanya, Prof? Ya, memang tidak semua orang akan terkena pada penyakit celiak ini. Celiak ini lebih banyak pada negara-negara barat, di mana negara-negara ini di mana mereka makan gandum, tapi juga tidak semua orang barat itu akan mengalami celiak ini, terutama yang memang ada risiko keturunan. Jadi ada keturunannya, nah imun celiak dia keluarganya akan terkena. Kemudian dia ada penyakit autoimun yang lain, misalnya diabetes tipe 1 atau penyakit autoimun yang lain ya. Nah itu juga akan bisa terkena penyakit celiak ini. Kemudian ada faktor risiko, yaitu ada HLDQ, DQ2 388 ya. Ada faktor untuk mencetuskan genetik dari keluarganya bisa menyebabkan penyakit autoimun. Nah itu akan mengalami celiak ini. Nah di Indonesia sebenarnya memang saya juga temukan waktu penelitian saya waktu PhD tahun 2002 ada 7 kasus yang full blown ya. Tapi kita sampai sekarang belum pernah melakukan screening untuk penduduk atau populasi di Indonesia. Mudah-mudahan beberapa tahun ini nanti kita akan melakukan pemeriksaan screening pada pasien-pasien dengan populasi di Jakarta di Indonesia. Kita belum tahu berapa persentase di Indonesia. Terima kasih Dr. Amanda. Oh baik, jadi memang di Indonesia kita belum tahu ya Prof sampai sekarang. Kalau pengalaman sering Prof, saya sendiri sejujurnya baru satu kayaknya pasien celiak yang saya temukan. Ya. Sering yang ada full blown. Nah full blown saya baru mendapatkan waktu penelitian tahun 2007, kemudian dalam beberapa tahun itu paling 2 atau 3. Jadi yang full blown juga ya diare. Kemudian kita cek ternyata memang antigliadinnya positif, anti TPG-nya positif, kita periksa ke dia, dan kita fili-filinya ternyata atrofi di duodenum, dilakukan biopsi, masnya MAS2, jadi ada atrofi fili disertai dengan peningkatan intraepithelial cell. Jadi memang ada yang full blown juga. Tapi kalau yang screening itu belum pernah kita melakukan penelitian. Tadinya kita melakukan penelitian kerjasama dengan Prof. Murdani dan India, dokter dari India, tapi ternyata kita agak kesulitan dalam hal reagens dan lain-lainnya. Jadi kita belum melakukan pemeriksaan screening prevalensi celiak di Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini, Dr. Amanda. Baik, Prof. Ya memang, jadi memang salah satu kesulitannya adalah metode pemeriksaan ya, Prof. Metode pemeriksaan di Indonesia ini memang sangat terbatas. Jadi biasanya yang Prof lakukan apa, Prof? Kalau misalnya ada pasien yang Prof curigai terdiagnosis celiak fisik, biasanya yang disarankan apa pemeriksanya, Prof? Ya, kita di Prodia sekarang sudah ada tesnya, namanya pemeriksaan IgG, IgA untuk anti gliadin, IgG, IgA untuk anti tisu transglutaminase. Jadi bisa dicek di Prodia. Nah, kemudian kita lakukan endoskopi. Biasanya duodenumnya dia mengalami gundul, jadinya pili-pilinya tipis. Nah, setelah dilakukan PA, dia atrofi fili. Jadi kita bisa lakukan dengan endoskopi dan histopatologi. Jadi ternyata memang itu kita dapatkan khas dari gandum itu. Baik.
dari histopatologi, kemudian pemeriksaan darah berarti ya, Prof. Kalau feses kita ada ya di kita saat ini. Tidak bisa. Baik, Prof. Oke, setelah itu pasiennya terdiagnosis celiak. Apakah pasien ini harus minum obat seumur hidup atau kira-kira tata laksana apa yang harus diberikan pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis celiac disease ini, Prof? Yang paling utama kita menghentikan makanan yang mengandung gandum. Jadi usahakan paparan gandumnya menjadi negatif. Nah, setelah itu kalau yang ringan sedang sampai sedang menghindari saja. Jadi biasanya dalam 1-3 bulan kita pantang gandum, dia akan membaik lagi. Jadi dia masih reversible, ya. Tapi untuk yang sedang berat, nah itu kita memerlukan obat, ya, antara lain kortikosteroid dan obat-obat antiinflamasi yang lain, alergi yang lain, ya. Jadi kita memerlukan tambahan obat untuk yang sedang berat. Tapi kalau masih ringan sampai sedang, itu cukup menghilangkan makanan mengandung gandum. Dan makanan mengandung gandum banyak yang sudah di pasaran gitu. Mungkin demikian, Dr. Amanda. Baik, Prof. Agak sulit namanya, jadi berarti kebanyakan pasiennya memang harus seumur hidup mengontrol apa yang dia makan ya, Prof. Kalau pencegahan, gimana ya caranya supaya jangan sampai nih saya kena celiac gitu. Ada Prof kira-kira metode atau cara-cara khusus untuk pencegahan celiac, Prof? Ya, pencegahan yaitu pertama kita harus memastikan dulu di keluarga ada tidak, ya, kalau celiac itu, ya, kalau misalnya ada, hati-hati, kita akan terkena celiac, ya. Kemudian tadi yang ada penyakit autoimun juga, ya. Jadi untuk kalau memang ada faktor risiko, sebaiknya kita mencegah jangan makan gandum, ya. Kalau makan gandum, ya risikonya tinggi, kita akan terkena gandum. Jadi kalau kita jangan sampai kena gandum itu, pencegahannya itu, ya. Nah, tapi tidak ada obat yang khusus untuk mencegah, yang khusus hanya untuk yang risiko tinggi, sebaiknya kita mencegah gandum. Baik. Demikian, tuh. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof, atas sharingnya. Saya sudah kemasukan banyak sekali pertanyaan. Ketemu lagi ya, Prof. Kita coba jawab pertanyaan dari rekan-rekan IGI ya, Prof. Ya. Bagaimana, apakah bisa dibedakan antara penyakit celiac ini dengan intoleransi gluten? Jadi ini dua istilah yang berbeda atau sebenarnya sama, Prof? Sama, jadi celiac dengan gluten itu sama, ya. Alergi gandum atau hipersensitif terhadap gandum, dan bukan hanya gandum itu banyak itunya makanannya, dari barley, rye, kemudian ada oat, ada gandum, wheat biasa. Jadi keluarganya banyak, jadi semua tuh termasuk, kalau di Indonesia kita anggap semuanya gandum gitu. Tapi bahan makanannya beda-beda tuh, ada yang roti, ada yang mengandung gandum, ada sereal, ada yang mengandung gandum, ada macam-macam, ya, yang mengandung gandum itu. Demikian. Jadi sama ya untuk Mbak Ninus Kentang yang mengajukan pertanyaan, jawabannya sama sebenarnya, cuma tergantung nanti jenis makanannya apa, ya intinya ya memang kita sebut intoleransi gluten atau intoleransi gandum, cuma bentuknya jadi macam-macam, gandumnya tergantung pada apa saja. Kemudian, nah ini bagaimana cara membedakan diare dan sakit perut antara penyakit celiac dengan Crohn disease? Nah yang tadi Prof sempat sebut-sebut IBD itu ya, Prof? Ya. Jadi memang kalau penyakit gandum ini kelainannya dipadati usus halus saja, jadi tidak mengenai saluran cerna yang lain. Disebabkan karena alergi terhadap gandum dengan faktor risiko yang tadi saya katakan. Kalau inflammatory bowel disease itu juga penyakit autoimun, tapi mengenai seluruh saluran cerna, dari mulut sampai duburnya, jadi bisa kena seluruhnya. Bisa kena sebagian di usus kecil saja, bisa di usus besar saja, atau usus kecil dan usus besar, atau saluran pencerna bagian atas juga kena. Jadi bisa seluruh saluran cerna yang bisa kena. Itu pada IBD, ya. Jadi karena autoimunnya biasanya bukan karena gandum kalau IBD, tapi karena proses food ataupun sekarang banyak diteliti mengenai kemungkinan daging merah dari daging kaki 4 dan susunya yang bisa menimbulkan IBD tadi, sama stres. Stres juga sangat bermanfaat, sangat berpengaruh pada
IBD tadi, sehingga timbul IBD. Demikian dokter Amanda. Baik, jadi stres bukan hanya IBS tapi sekarang juga IBD ya, Prof? Ya. Bahaya sekali memang ya stres ini. Nah, ini penyakit pertanyaan selanjutnya, Prof, dari rekan kita juga. Prof, apakah penyakit celiak bisa sembuh dan bagaimana penanganan awal ketika tiba-tiba gatal? Baik, jadi tadi pertama kali saya katakan kalau pada yang ringan dan sedang, ya kita harus stop makan gandum ya, ataupun keluarga gandum tadi. Biasanya dia akan sembuh ya dalam 1-3 bulan biasanya. Kita pantau gandum dia akan sembuh. Tapi kalau yang sedang berat, kadang-kadang kita memerlukan tambahan obat. Jadi selain pantang gandum, perlu diberikan obat anti alergi namanya corticosteroid, atau bisa juga dikasih anti imunomodulator yang mengubah autoimun ya, mengubah autoimun juga ya. Jadi kortikosteroid atau imunomodulator ya untuk yang sedang berat. Ya. Demikian dokter Amanda. Baik, jadi kalau selama bisa dilakukan avoidance ya, kalau bisa avoidance saja, kalau misalnya memang nggak bisa juga baru ditambahin obat, kurang lebih gitu ya, Prof, kesimpulannya ya, Prof? Ya, baik. Kalau tidak membaik ya terpaksa pakai kortikosteroid atau imunomodulator. Baik. Kemudian kita coba. Nah, ini juga istilahnya sering nih. Kalau pasien saya akhirnya sering sebut nih likigat nih, Prof. Mungkin pasien Prof juga sering ya sebut nih apa sih likigat? Nah, coba kita bahas nih, Prof, sedikit. Kira-kira apa sih? Likigat itu suatu istilah bahwa dia produksi sekresinya tuh meningkat ya. Jadi disebabkan oleh kebocoran yang terjadi pada usus kecil dan usus besar. Nah, penyebab likigat itu banyak, jadi sangat luas sekali. Termasuk irritable bowel syndrome, dia kalau dia tipe diare itu sudah disebutkan namanya likigat juga. IBS tadi yang kena stres, itu fungsional ya. Tapi juga penyakit yang inflamasi seperti IBD itu juga menimbulkan leaky gut, bisa diare sampai berdarah-darah, mukosannya rusak, sehingga absorpsi juga berkurang sampai malnutrisi juga ya. Nah, jadi penyebab leaky gut itu banyak. Nah, termasuk ini celiac ini juga bisa diare juga karena disebabkan oleh kerusakan dari usus halus, tapi lainnya di usus kecil, di usus halus ya. Itu juga leaky gut ya, jadi bocor ya sehingga menimbulkan diare ya. Nah, itu namanya leaky gut. Itu istilah umum untuk kebocoran hingga menimbulkan diare dan juga disebabkan karena kelainan udara ususnya. Mungkin demikian leaky gut. Ya, dokter. Baik. Jadi sebenarnya berbeda ya, Prof, antara leaky gut dengan celiac ini ya. Kalau leaky gut bisa, hal lain juga bisa ya, Prof, menyebabkan leaky gut. Baik. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan nih tadi sama Prof, cuma mungkin karena memang banyak mungkin belum pada masuk kali tadi ya, kita ulang sedikit deh. Nah, salah satu ini coba nih yang ini. Prof, bagaimana pemenuhan gizi penderita celiac mengganti gluten agar gizi tetap tercukupi? Oh, karena memang banyak tantangannya nih ya, Prof. Ya, baik. Ya, paling utama kita tetap memberikan nutrisi yang seimbang. Jadi kalori, protein, lemak yang seimbang. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Nah, karena kalau pada celiac ini karena disebabkan oleh alergi gandum sehingga absorpsinya berkurang dan juga terjadi diare, maka kita harus menghindari gandum sebagai penyebab utama dari terjadinya kerusakan pada celiac disease. Ya. Jadi memang walaupun kita berikan protein, lemak dan susu, ataupun kita berikan karbohidrat dan lemak, tapi kita harus menghindari gandum. Yang tadi kita hindari, misalnya ada alkohol yang mengandung bir yang mengandung alkohol, kemudian tadi makanan-makanan yang mengandung gandum, jangan ya. Roti sebenarnya mengandung gandum juga jangan. Jadi kita hindari itu. Jadi proteinnya kita cari yang tidak bukan gandum. Jadi misalnya dengan nasi, misalnya kalau karbohidrat nasi, kalau proteinnya mungkin bisa ikan ya, atau mungkin daging apa aja asal dia tidak IBD ya. Kemudian juga penyebab-penyebab yang tidak mengganggu itu kan yang bisa diberikan untuk pasien kita dengan celiac disease ini ya. Mungkin demikian dokter Amanda. Baik.
Iya, memang kalau sekarang sih sebenarnya kalau saya sering main-main gitu ya Prof ke supermarket udah lebih banyak sih Prof ya non gluten gitu ya Prof, gluten free lebih banyak dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya memang ada pasien yang butuh sebenarnya saat ini ya di Indonesia walaupun nggak sebanyak di luar gitu negara-negara barat sebenarnya di supermarket sudah mulai tersedia. Cuma harganya memang lumayan tuh Prof di kantong. Karena gizi memang Ya, penting gitu. Bagaimana gizi tetap tercukupi ya Prof? Apakah diet vegetarian ini aman dilakukan oleh orang yang terkena celiac? Jadi daripada kena celiacnya kambuh, apa lebih baik vegetarian aja, Prof? oke, baik. Jadi kita harus hati-hati, vegetarian itu berarti bukan daging ya. Jadi non daging ya. Jadi vegetarian untuk IBD bagus, tapi kalau dia mengandung vegetarian yang ada gandum itu sama aja bohong. Jadi itu dengan gandum, jadi tetap nggak boleh ya. Jadi kalau pasien celiac itu bukan hanya vegetarian, tapi harus nggak boleh ada gandumnya di dalam vegetariannya itu. Jadi beda dengan tadi dengan IBD. Kalau IBD kalau bisa daging merah jangan ya. Nah, tapi itu bagus kalau vegetarian bagus. Asian food sama Mediterranean food bagus. Vegetarian bagus. Tapi kalau penyakit celiac itu gandumnya nggak boleh. Bukannya vegetarian tapi gandumnya. Ini demikian Karena itu sebenarnya juga bagian dari tumbuh-tumbuhan ya, Prof. Jadi kalau diet vegetarian ada gandum rumah ya. Iya, sama aja dong. Jadi tetap timbul celiac disease-nya ya. Betul, baik Prof. Terima kasih. Dia sudah diingatkan. Benar juga ya. Ternyata kan, ya iya, gandum kan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian mungkin kita bahas mengenai tanda bahaya. Kira-kira sampai yang seperti apa yang harus segera diperiksakan ke dokter nih, Prof. Ya tadi saya katakan bahwa memang kalau diare yang di bawah 1 bulan kemungkinan fungsional banyak ya. Tapi kalau 1 bulan kita harus memperhatikan diri. Kemudian tadi saya lupa mengatakan bahwa ada tanda bahaya memang ya. Kemudian harus di alarm simptom, misalnya penurunan berat badan atau BAB-nya ada darah ya. Kemudian dia ada muntah-muntah yang persisten ya. Kemudian kemungkinan ada keluarga yang adanya alergi gandum atau mungkin ada penyakit organik di ususnya ya, itu harus dilakukan pemeriksaan endoskopi secepatnya ya. Jadi itu merupakan tanda bahaya yang harus dilakukan endoskopi secepatnya atas dengan bawah. Jadi kita lakukan endoskopi secepatnya, kita periksakan ke dokter secepatnya. Itu alarm symptom ya, harus dilakukan secepatnya. Mungkin demikian betul Anda. Baik, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan kita. Sorry ya, yang pertanyaannya kira-kira mirip-mirip, nggak dibaca langsung, tapi jawabannya kurang lebih sama. Kira-kira, Prof, olahraga atau aktivitas fisik apa yang aman untuk penderita celiac? Sebenarnya kalau dia celiacnya ringan sampai sedang, olahraga apa aja bisa ya, jadi bisa dilakukan ya. Kalau berat tentu kita olahraga yang ringan bisa ya, yang diforsir jadinya memang. Tapi sebenarnya olahraga tidak apa-apa, jadi tidak masalah kecuali ya yang sedang berat, bentar lagi bentar diare atau perut, nah kita harus olahraganya ringan, mungkin gerakin tangan secara pasif sambil duduk. Kalau dia ringan bisa olahraga apa saja sebenarnya, berenang, lari, boleh melakukan olahraga apa saja. Ya. Baik, jadi kalau misalnya memang lagi stabil, lagi nggak diare-diare, sebenarnya sama seperti orang normal pada umumnya ya, Prof? Apapun boleh. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya dia lagi kambuh, Prof, apakah dengan berpuasa akan efektif untuk mengatasi keluhannya ini? Berpuasa tidak sih. Jadi yang penting gandumnya harus di stop gitu. Kalau berpuasa juga sama saja, tapi kalau puasa tetap dengan tadi, kalau kita misalnya puasa tapi makan bukanya sama sahurnya tetap ada gandum, ya tetap celiac disease-nya berjalan terus. Jadi bukan dari puasa, jadi harus menghindari gandum. Baik. Intinya gandum ya rekan-rekan, nggak bisa ditawar lagi. Nah, kemudian, nah ini agak sulit, tapi mungkin Prof pernah punya pengalaman Prof bagaimana mungkin teman-teman Prof di luar
ada yang pernah meneliti kalau pada penderita-penderita celiac ini apa ada hubungannya dengan kejadian stunting, Prof? Ya, memang dengan pada anak-anak kalau misalnya dia alergi gandum, tentu pertumbuhan akan menjadi jelek karena absorpsinya berkurang. Yang dimakan oleh anak-anak berkurang sehingga pertumbuhannya jadi terganggu karena energi yang harusnya masuk ke badan dia berkurang. Jadi absorpsinya juga berkurang sehingga dia terjadi stunting. Jadi kita harus hati-hati kalau pada stunting, apalagi ada keluarga alergi gandum, hati-hati kemungkinan dia celiac disease. Baik, jadi apalagi kalau di keluarga ada yang terkena celiac, hati-hati. Kita harus lebih waspada. Kan sekarang stunting juga lagi cukup banyak nih. Lagi disorot sekali, jadi kita bisa lihat salah satu penyebabnya adalah celiac disease. Dan pada penderita celiac ini, apakah memungkinkan untuk hamil, Prof? Pada penyakit celiac, kalau dia bisa kita atasi dengan tadi pantang gandum, seharusnya hamil tidak apa-apa. Jadi punya anak tidak apa-apa. Cuman memang kalau dia penyakit celiac kita harus hati-hati karena biasanya kalau mau hamil agak sulit tuh karena dia mengganggu kehamilan. Jadi orang yang celiac disease pada wanita terjadi infertilitas. Jadi kemungkinan untuk hamilnya susah. Pada pria juga gitu. Ya, kehamilannya tidak untuk misal suaminya ada celiac disease, dia mendapatkan anak juga berkurang gitu. Jadi infertilitas. Jadi pada ibu-ibu bukan hanya infertilitas tapi bisa menarkenya terlambat, kemudian gangguan menstruasi bisa terjadi atau amenoria malahan pada ibu-ibu ya, tidak. Kalau pria malah terjadi juga impotensi, bukan hanya infertilitas, tapi terjadi impotensi. Jadi agak sulit untuk memiliki anak kalau pada yang celiac disease ini. Menarik. Jadi walaupun dia sudah menjaga pola hidupnya, pola makannya, tetapi dengan adanya gen ini, karena dia punya gen yang ke arah celiac disease juga mempengaruhi fertilitas berarti ya, Prof? Kalau dia timbul celiacnya. Kalau bisa dicegah atau bisa diobati, tinggal pantang membaik, nah itu boleh hamil lagi. Jadi boleh punya anak lagi. Baik. Terima kasih, Prof. Kemudian kita lanjut lagi ya, Prof. Apakah benar apabila infeksi pencernaan sejak anak-anak bisa meningkatkan potensi celiac saat dewasa? Kalau IBD kita pernah dengar ya, Prof. Infeksi kecil, resiko IBD pada dewasa ada hubungannya gitu ya, Prof. Nah, kalau celiac gimana kira-kira? Ini kalau celiac ini bisa terjadi kapan saja. Jadi malah lebih banyak pada usia tua. Kalau ada usia tua ada faktor risiko terjadinya celiac lebih banyak ya pada usia tua. Tapi bukan karena dia dari alerginya celiacnya dari kecil, tapi bisa timbul pada usia tua lebih banyak dibandingkan pada usia tua. Jadi celiac ini bukan karena terpapar infeksi. Jadi biasanya kalau infeksi kita kasih antibiotik itu banyak berhubungan dengan IBD, inflammatory bowel disease. Tapi ini tidak ada hubungan, kalau celiac ini tidak ada hubungan dengan infeksi dan pengobatan infeksi. Jadi memang benar-benar karena alergi gandum ya. Jadi memang pada alergi gandum ini lebih banyak timbul pada usia tua dibandingkan anak-anak gitu. Bukan karena terpapar tadi antibiotik atau infeksi tadi. Baik, Prof. Kemudian kita kebanyakan nih ibu-ibu di sini cukup concern dengan masalah gimana caranya supaya anak saya nggak kena celiac nih, kayaknya masuk ke pencegahan. Nah, kira-kira pada sendiri ada yang perlu makanan-makanan yang perlu dihindari nggak, Prof, pada anak yang celiac selain gandum tentunya ya? Ya, jadi menurut saya kalau ada faktor keluarga kita harus hati-hati ya. Belum tentu juga anaknya nanti akan misalnya orang tuanya celiac, tapi belum tentu anaknya celiac. Jadi tidak harus anaknya nanti harus dipantang gandum, tidak harus. Tapi kalau memang dia memang ada habis makan gandum nanti ada keluhan-keluhan, kita harus hati-hati, kita harus pantang. Jadi harus pantang. Tapi kalau tidak ada keluhan, rasanya tidak usah dibatasi. Karena dengan dikuranginya makanan gandum nanti gizinya makin berkurang. Jadi nanti pertumbuhannya jadi terganggu. Saya tidak seharus semua anak harus dipasang gandum kalaupun keluarganya celiac, tapi kita harus hati-hati bahwa kemungkinan kalau timbul gejala-gejala celiac pada orang yang dengan keluarga celiac, nah kita harus hati-hati memeriksakan diri juga langsung kemungkinan celiac disease pada anaknya.
Kalau memang positif, celiac disease anaknya juga, nah itu baru kita pantang gandum. Ya. Baik. Prof, kalau misalnya, izin tanya nih Prof, kalau misalnya di keluarga orang tuanya terkena celiac, ada pemeriksaan genetik yang disarankan Prof, atau tunggu saja sampai ada manifestasi klinis gitu Prof? Ya, kalau di luar negeri ada ya, yang kita tebus namanya tes HLA-DQ2 sama HLA-DQ8. Itu tes genetik di luar negeri. Kalau kita ini belum ada, memang harus keluar ya, mungkin Singapura, Australia, ataupun Eropa dan Amerika. Kita cek HLA-DQ2 atau HLA-DQ8. Itu kita bisa cek. Nah, kalau ada diabetes tipe 1 atau penyakit autoimun disease atau multiple sclerosis, autoimun disease, hati-hati, kita juga bisa cek HLA-DQ1 sama 2 sama HLA-DQ8. Itu bisa dicek ya di luar negeri ya. Di Indonesia kita belum bisa. Baik. Nah, kurang lebih nih, karena ada beberapa pertanyaan yang mirip, ibu-ibu, kalau misalnya memang takut atau mencurigai, bisa dilakukan pemeriksaan genetik, tetapi sayangnya memang belum dapat dilaksanakan di Indonesia ya. Cuma ya, kalau misalnya memang ada keadaan-keadaan yang kira-kira dapat meningkatkan risiko celiac, kurang lebih ya seperti itulah pemeriksaannya sebelum munculnya gejala klinis. Nah, kemudian kita coba lanjut lagi. Nah, si penyakit celiac ini, Prof, sampai seberapa berbahayanya? Bisa menyebabkan kematian nggak, Prof? Ya, baik. Memang kalau yang sudah full blown, jadi sudah timbul keluhan penyakit, kalau ringan sampai sedang, ya tadi menimbulkan malnutrisi, ya, bisa menimbulkan defisiensi vitamin-vitamin B12 ataupun vitamin asam folat, dan juga jadi kekurangan besi, ya, jadi absorpsinya berkurang, ya. Nutrisi juga, jadi gizinya buruk ataupun tadi pada anak stunting, ya. Pada dewasa dia bisa menimbulkan komplikasi, terutama yang diobati ini kurang baik, jadi sehingga jadi stadiumnya sedang berat, itu bisa menimbulkan limfoma malignon, ya. Jadi waktu itu pernah kita dapat dalam penelitian saya tahun 2002, kita mendapatkan satu pasien itu masih dokter, ya, itu udah terjadi, dia udah didiagnosis selama 1-2 tahun itu dengan celiac disease, dan 1-2 tahun kemudian dia diare makin berat dengan BAB darat, ternyata timbul limfoma malignon. Akhirnya memang meninggal akhirnya. Jadi bisa sampai meninggal juga karena timbulnya komplikasi limfoma malignon, ya. Tapi bisa juga timbul keperdarahan dan lain-lain karena kerusakan dari dosanya udah berat sekali, ya, sehingga malnutrisi berat, ya. Jadi bisa terjadi kematian juga kalau tidak ditangani dengan baik, ya. Demikian Dr. Amanda. Baik, jadi untuk pasien-pasien yang masih nakal, masih curi-curi makan gluten, coba dipertimbangkan lagi, karena memang ternyata bisa berdampak cukup berat. Nah, ini juga pertanyaannya berlanjut nih, Prof. Kira-kira jadi penyakit celiac ini dapat berkembang menjadi diabetes atau kanker jika tidak ditangani dengan baik? Ya, jadi kanker tadi limfoma malignon bisa. Kalau diabetes tidak, tapi merupakan salah satu risiko, terutama diabetes tipe 1 itu bisa merupakan faktor risiko untuk terjadinya celiac disease ini, ya. Nah, tapi dia tidak kalau udah terjadi penyakit celiac disease, dia tidak menimbulkan jadi diabetes, tidak. Sebaliknya, diabetes tipe 1 bisa disertai dengan celiac disease tadi, ya. Baik, jelas sekali Prof. Jadi memang diabetes tipe 1 sebagai salah satu faktor risiko, tetapi apabila terjadi celiac disease, ya bukan merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes. Kecuali kalau mungkin pasiennya diobati dengan kortikosteroid ya Prof, tapi ya, jadi obat jadinya ya Prof. Ya, kecuali kalau diobati steroid, gulanya naik, jadi diabetes karena obat, ya. Tapi bukan celiacnya yang bukan diabetes. Oh, baik, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi penyakit celiac pada penderita autoimun dan penyakit degeneratif lainnya? Kira-kira ada kaitannya nggak ya Prof dengan kondisi-kondisi autoimun lain kayak seperti IBD misalnya Prof? Ini makanya sering salah bahwa pasien IBD itu dianggap sama dengan penyakit celiac disease. Padahal dua hal yang berbeda. Kalau celiac disease alergi gandum, kalau penyakit IBD itu penyakit imun usus, tapi disebabkan bukan karena alergi gandum. Jadi untuk
untuk pasien IBD tidak harus diet rendah gandum, tidak rendah gluten atau rendah gandum, tidak harus. Tapi kalau dia celiac disease itu harus rendah gandum atau panggang gandum ya kalau bisa ya. Jadi agak berbeda. Kalau IBD biasanya disebabkan karena penyakit autoimun terhadap faktor yang menimbulkan timbulnya alergi terhadap usus halus dan usus besar. Terjadinya pelepasan sitokin, interleukin 12 dan interleukin 28 itu meningkat, dan juga interleukin yang lain disebabkan oleh makanan proses food, yaitu makanan orang barat, misalnya makan hamburger, makan pizza, makan steak ya, terutama yang mengandung daging merah sama susu atau proses food ya. Nah, itu akan terjadi peningkatan dari inflamasi di ususnya sehingga terjadi penyakit IBD tadi ya. Tadi juga stres juga bisa, atau perubahan dari mikroba di dalam usus, itu juga bisa menimbulkan IBD tadi ya. Baik, jadi memang seperti itu rekan-rekan. Bisa dipahami ya sampai sini, kira-kira udah bisa membedakan dong ya IBD, kemudian leaky gut tadi, kemudian IBS, kemudian celiac disease. Nah, kemudian kalau misalnya pasien celiac ini sudah melakukan diet bebas gluten, jadi asumsinya mungkin bebas gejala ya, Prof. Apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang masih harus dilakukan secara rutin, Prof? Ya, kita bisa monitor bagaimana apakah timbul antibodi atau tidak ya. Jadi tadi dengan antibodi terhadap gliadin, terhadap gandum, dan antibodi terhadap tisu transaminaase ya. Nah, itu kita bisa cek di Prodia ya. Tapi juga bisa kita lihat nanti dengan cek IgG sensitivity, bisa dicek di Prodia juga ya. Nah, tapi IgG sensitivity kadang-kadang antigennya tinggi, tapi belum tentu dia alergi. Yang paling tepat tadi dengan antibodi terhadap gliadin dan TTG tadi, tisu transglutaminase ya. Baik, ya memang rekan-rekan beberapa pemeriksaan tadi disebutkan saat ini baru bisa dilakukan di lab-lab swasta, jadi memang belum bisa dilakukan di lab rumah sakit pemerintah ya, Prof. Saat ini memang belum ada, dan memang dalam coverage dengan kesehatan nasional ya, Prof. Sulitnya di situ. Ya. Beberapa hambatannya, sehingga kalau mau screening pun kita harus cari grant ya, Prof. Nggak mungkin karena nggak tercover ya, Prof. Iya, benar. Malah dulu sebelum di Prodia bisa, pemeriksaan ini hanya di luar negeri, kita kirim ke Singapura, Belanda, atau Amerika, Australia. Jadi sekarang sudah bisa di Prodia. Pemerintah belum, karena bukan merupakan prioritas, karena pasien yang kita temukan baru sedikit. Ya. Tapi kalau kita melakukan screening, kita mungkin bisa mendapatkan data lebih banyak. Walaupun memang ada penelitian-penelitian dari luar, itu mendapatkan juga ternyata katanya penderita celiac disease di Asia juga mungkin banyak. Jadi kadang-kadang di negara Hong Kong, Singapura tuh ternyata ditemukan jadi makin banyak yang alergi gandum ini. Ya, baik. Tadi sempat Prof sebutkan juga memang kita ada rencana, tolong rekan-rekan YGI dipantau saja di IG atau di website kita. Memang ada rencana untuk melakukan penelitian bekerja sama dengan India yang nantinya akan dilakukan pada pasien-pasien yang bergejala gitu. Kalau misalnya rekan-rekan ada gejala, memang akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Salah satunya adalah pemeriksaan untuk ke arah celiac ini, dan itu free. Jadi tapi kita belum tahu nih, seperti tadi Prof sampaikan juga ya, kita belum tahu nih kita akan rekrut berapa, kita dapat memberikan kesempatan kepada berapa orang, tapi dipantau saja tolong nanti di IG atau di website IGI ya, supaya nggak kelewatan. Kemudian akan kita post di sana kalau misalnya memang sudah berjalan. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat buat rekan-rekan semua. Kemudian ini Prof, jumlah kebutuhan zat besi untuk menangani anemia pada wanita dewasa penderita penyakit celiac kira-kira bagaimana? Ya, kebutuhan besi ya cukup sesuai dengan kebutuhan yang orang dewasa saja. Jadi biasa diberikan yang sulfasferosus yang dari emas itu bisa cukup kali sehari diberikan untuk yang anemia karena defisit ya. Tapi tentu kan tidak semua pasien dengan celiac ini ada defisit besi. Karena bisa defisit B12 asam folat atau ada yang lain. Jadi tergantung dari jenis anemia.
Tapi cukup yang asam parat khusus yang ada di puskesmas itu bisa kita berikan, atau penyakit atau obat-obat yang substitusi yang lain, misalnya peronia atau itu boleh juga diberikan. Dosis yang kecil aja kita berikan. Baik, dosis kecil tapi perlu karena memang ada kerusakan usus, jadi kemungkinan akan ada absorpsi ya, Prof? Ya. Kalau vitamin yang lain perlu juga, Prof, kira-kira? Jadi kayak multivitamin? Ya, tergantung. Kita berikan juga multivitamin lain kalau memang dia terjadi tanda-tanda defisiensi dari vitamin dan dari mineral lain. Kita bisa berikan multivitamin, bisa diberikan. Baik. Prof, apakah bisa dideteksi gejala penyakit celiak pada urin atau BAB? Jadi BAB ya selain diare mungkin ya? Nah, jadi ya paling gejalanya diare, tapi sama tanda-tanda malnutrisi. Nah, itu kita bisa cek ya. Defisiensi B12, subduksi bisa kita cek. Tapi dalam feses tidak bisa, agak sulit memeriksa ini ya. Kemudian ya tadi ada satu pemeriksaan namanya pemeriksaan tinja, yaitu elastase tinja. Elastase tinja itu melihat terjadinya insufisiensi sekunder ya, jadi pankreas insufisiensi. Nah, karena itu bisa juga dipakai, tapi sekarang di India sudah stop pemeriksaan elastase ini. Dulu untuk insufisiensi pankreas itu bisa kita cek dari ada terjadinya celiac disease, kita bisa tes dengan itu, tapi sekarang sudah tidak ada elastase keluar, jadi sudah bisa ya. Kalau yang tanda-tanda celiac disease tetap dari antibodi terhadap tadi PTG dan juga gliadin ya, sama endoskopi. Baik, semoga menjawab rekan-rekan. Kemudian kita coba lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Saya coba cari yang agak berbeda supaya nggak berulang, jadi informasi yang diberikan lebih banyak. Prof, kalau misalnya sudah terjadi nih, Prof, penyakit celiaknya kambuh, kira-kira ada pertolongan pertama di rumah disarankan apa, Prof? Ya, jadi tanda-tandanya kan tadi bisa diare, kembung, ya, rasa nggak enak, ya, jadi ada gejala abdomen, kemudian juga bisa ada puting, juga bisa, ya, bisa juga terjadi osteoporosis, dan juga bisa tadi gejala-gejala hormonal, bisa pada yang laki impoten, pada yang pria bisa infertilitas, pada wanita infertilitas atau gangguan menoria, ya. Jadi kalau ada gitu, mungkin kita harus menghindari gandum yang paling utama, ya. Jadi untuk gejala diarenya tentu kita bisa pakai obat-obat anti diare biasa, Mildiatap atau anti diare biasa. Kalau kembung kita kasih simeticon, kembung. Jadi tergantung dari keluarga. Kita kasih enzim pencernaan, enzim flek, dan lainnya. Jadi obat simptomatik biasa aja. Sambil puasa atau pantang gandum tadi. Jadi jangan makan gandum yang utama. Intinya menghentikan, sekali lagi ditekankan menghentikan konsumsi gandumnya. Jadi kalau misalnya lagi kambuh, tolong dievaluasi saya salah makan apa gitu ya, Prof ya. Pasti nih ada yang salah makannya. Prof, mengapa penyakit celiak dianggap sebagai penyakit autoimun? Ya, memang ini disebabkan oleh gandumnya sendiri dan juga reaksi antara antibodi antigen tadi ya. Jadi karena itu disebut penyakit autoimun ya. Jadi dia melalui reaksi antara antigen antibodi terjadi kompleks sehingga terjadi kerusakan dari halus. Itu disebut IgA-nya IgG-nya meningkat ya pada pasien. Karena ada peningkatan IgG-nya ya, Prof. Kemudian Prof, untuk obat-obat penyembuhan penyakit celiak, Prof, di Indonesia kira-kira sudah lengkap apa seperti tadi untuk labnya masih saja kita masih harus keluar negeri, Prof? Untuk pengobatannya kira-kira? Ya, sekarang sudah bisa dilakukan hanya di Prodia. Di tempat lain belum. Nah, saya nggak tahu tadi kalau kita udah ada alat untuk pemeriksaan tadi bekerjasama dengan India, apakah alat itu nanti akan ditempatkan di RSCM atau tidak? Jadi bisa kita lakukan di RSCM. Tapi sementara ini masih di Prodia.
Itu tes IgA, IgG, antibody terhadap antigliadin dan anti tisu transglutaminase dari darah kita, dari serum. Jadi kita doakan saja semoga bisa ditempatkan di RSCM ya Prof. Jadi harganya mungkin lebih terjangkau. Mudah-mudahan dari Profesor Gufin yang dari penelitian Prof. Mudani dan kita. Betul. Dipantau saja ya rekan-rekan. Nanti kita pasti akan posting. Kita sudah pastikan kapan pelaksanaannya, kita akan posting di website atau IG. Jadi kalau yang merasa memang memiliki gejala tersebut bisa minta untuk ikutan, nanti kita lihat kalau memang memenuhi syarat kita pasti akan lakukan, dan itu semuanya insya Allah sih free. Kemudian kita lihat lagi, Prof, kalau misalnya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, sama saja. Jadi dua-dua bisa terkena pada penyakit celiak ini. Ya. Nah ini sebenarnya agak menyimpang, mungkin bisa dijawab nih Prof. Apakah penyakit autoimun bawaan dari lahir atau terkait pola makan? Kan akhir-akhir ini makin banyak ya Prof, penyakit autoimun ya. Biasanya autoimun memang faktor genetik ya, jadi ada faktor dari lahir, dari faktor dari keturunan. Ya. Tapi pencetusnya ini timbulnya, jadi bisa terjadi penyakitnya bisa timbul kapan saja, ya. Pada waktu muda, pada anak-anak, pada dewasa, ataupun pada usia tua, tergantung dari pencetusnya. Ya. Kalau celiac disease, kalau dia terpapar dengan gandum baru timbul penyakitnya, baru timbul. Kalau dia tidak terpapar dengan gandum, dia belum tentu timbul jadinya. Ya. Jadi tergantung dari kapan dia terpapar itu. Namun pada orang dewasa karena sering makan terpapar dengan gandum, makanya lebih banyak pada orang tua dan dewasa tadi. Makanya anak-anak mungkin nggak gitu banyak terpapar, jadi anak-anak tidak begitu banyak, tapi bisa terjadi pada anak-anak dewasa dan orang tua. Bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Baik, kemudian kalau mengenai infeksi virus, ada penelitian-penelitian mengarah ke sana nggak ya Prof? Misalnya waktu kecil kena COVID gitu, terus nanti gede-gedenya celiac gitu. Nah itu biasanya tidak ada hubungan dengan celiac, tapi karena ini kan alergi gandum. Ya mungkin nanti ada hubungannya dengan inflamasi yang lain, penyakit seperti ini bisa hepatitis disease. Yang pernah bikin penelitian apakah ada hubungannya dengan virus ya. Tetapi masih diteliti juga sih, belum pasti ya. Tapi kalau celiac tidak ada hubungannya, kalau celiac ini yang berhubungan dengan alergi gandum ya. Jadi tidak ada hubungan dengan infeksi. Ya. Baik, jadi sepertinya sih sebagian besar sudah mencakup pertanyaan-pertanyaan di sini, kecuali satu ini nih, mungkin bisa dijawab Prof. Kira-kira ada hubungannya nggak Prof antara celiac dengan asma dan PPOK pada lansia? Kalau dari literatur memang dengan PPOK dan asma tidak ada hubungannya. Jadi penyakit autoimun misalnya tadi multiple sclerosis itu bisa berhubungan, dan tipe 1 diabetes. Jadi itu yang berhubungan. Tapi pada asma sama PPOK tidak ada hubungannya dengan penyakit celiac ini. Baik, jadi tidak ada. Kemudian 2 menit menjelang kita habis waktunya, sebentar lagi saya akan dicolek-colek sama Elsa, admin YGI. Prof, kira-kira apakah ada jenis-jenis tepung yang aman dikonsumsi, seperti misalnya tepung beras, tepung-tepung yang lain, kalau misalnya untuk celiac apakah aman, Prof? Bukan tepung gandum. Ya, tepung beras nggak apa-apa, dia kan bukan termasuk gandum ya. Tapi kalau tepung tadi rye, kemudian ada wheat ya, kemudian juga jadi itu kita harus hati-hati ya. Jadi itu bisa menimbulkan alergi celiac ini, sebaiknya dihindari ya. Dan jadi namanya wheat, barley, rye, itu yang bahan-bahan gandum ya. Dan kemudian makanan yang mengandung wheat, barley dan rye itu makan roti-roti, kue-kue ya, kue-kue yang banyak di pasar, di mall-mall kita harus hati-hati. Kemudian sereal
sereal, terus bir, alkohol, proses food, ya, yang makanan orang barat, ya. Kemudian juga pasta-pasta, kita harus hati-hati. Itu mengandung gandum, itu pasta-pasta. Maka spaghetti ataupun apa namanya, ya. Jadi yang dari Itali, dari Eropa, nah itu mengandung sereal juga ternyata banyak mengandung gandum itu. Kita harus hati-hati. Demikian, Dr. Amanda. Baik, Prof. Mungkin terakhir dari saya nih, Prof, pengen tanya, kan beberapa pasien tuh datang, pasien IBD kita ya, Prof, datang dengan sudah baca-baca, biasanya terus dia bertanya, kira-kira saya ini perlu diet bebas gluten nggak sih, Dok, gitu. Kira-kira ada pendapat nggak ya, Prof, untuk IBD, tapi dia nggak, saya lihat sudah terdiagnosis IBD gitu, Prof, pasiennya. Ya, ini memang banyak sekali pertanyaan, bukan dari kawan, tapi juga dari dokter-dokter kita. Karena mengatakan bahwa itu banyak makalah pada makanannya harus rendah gandum. Padahal penyakit alergi gandum dengan penyakit IBD itu berbeda, jadi ilmunya berbeda. Kalau sereal itu karena alergi gandum, kalau IBD bukan alergi gandum, tapi alergi proses food, daging merah dan susu, ya. Jadi justru pada IBD kita bukan alergi diet gandum, jangan. Justru gandum nggak apa-apa, tapi kita bebas terhadap proses food, makanan orang barat, atau bisa makanan orang Asia, ya. Nah, memang mengenai daging merah dan susunya masih kontroversi, tapi banyak penelitian sekarang mengatakan banyak yang berhubungan dengan daging merah susu. Walaupun pakar IBD di dunia, kemarin saya ke Amerika, saya tanya tuh, apa benar makanan orang barat dan makanan daging merah susu itu berperan dalam antibodi IBD? Nah, itu belum pasti juga kata mereka. Jadi yang penting makanan seimbang, jadi tetap proteinnya cukup, karbohidrat cukup, dan lemaknya cukup. Jadi itu yang paling penting katanya. Kalau yang mana itu tergantung masing-masing tiap orang, karena kadang-kadang bisa berbeda-beda. Alergi daging merah atau tidak, itu juga tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang alergi terhadap proses food, tapi lebih banyak yang proses food yang berhubungan dengan tubuhnya IBD. Jadi bukan alergi gandum pada IBD. Kalau celiak baru tuh alergi gandum. Nah, itu harus dimakan. Ini demikian, Dokter Aman. Baik, jelas sekali, Prof. Sayang sekali kita sudah sampai pada penghujung acara nih, Prof. Kira-kira ada take home message buat kita, rekan-rekan YGI? Ya, terima kasih Dokter Amanda dan juga para pemirsa dan para pengikut dari Instagram Live YGI. Jadi memang kita memang sekarang bukan hanya penyakit saluran cerna yang lain, yang rencana atas, GERD, dan dispepsia, khusus juga ada colitis, ya, penyakit inflammatory bowel disease, tapi sekarang juga kita mengenal ada penyakit autoimun yang alergi gandum, ya. Nah, gejalanya hampir mirip-mirip, ya, perutnya nggak enak, diare. Kadang-kadang kita harus hati-hati dalam mendiagnosis penyakit ini. Jadi memang penyakit saluran cerna cukup banyak, ya. Nah, kalau yang penyakit ini banyak ditemukan di negara barat. Memang di Indonesia belum begitu banyak, tapi sudah ada di Indonesia. Saya sudah menemukan di tahun 2002 itu full blown penyakit alergi gandum, dan satu meninggal karena memang timbul komplikasi limfoma malignum, ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati kalau misalnya ada dalam 1 bulan tidak baik, ataupun ada penyakit yang ada alarm simptomnya, berat badan turun, ada berak berdarah, dan juga muntah-muntah hebat, kita harus memeriksa diri ke dokter untuk diperiksakan apakah memang ada penyakit organik atau tidak, ya. Jadi untuk mengetahui apakah sedini mungkin penyakit apakah ini alergi gandum, kita cek bukan hanya dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, tapi ada tes namanya pemeriksaan antibodi IgG dan IgA terhadap transglutaminase dan juga gliadin terhadap gandum, dan juga endoskopi untuk melihat adanya atrofi dari fili-fili dari usus halus, ya, kita ceknya. Mungkin demikian, Dokter Amanda. Baik, terima kasih, Prof. Sebelum menutup acara ini, bolehkah Prof memilih kira-kira 5 pertanyaan dari rekan-rekan kita yang paling informatif, yang kira-kira paling menarik? Karena kita punya hadiah nih, jadi kita akan memberikan, seperti biasa kita suka bagi-bagi hadiah walaupun kecil, tapi sebagai apresiasi kita kepada rekan-rekan. Nanti yang terpilih akan dapat pulsa dan akan dihubungi oleh YGI via nanti DM Instagramnya. Sekian, mungkin hari ini kita foto dulu, Prof. Ya. Baik. Kita
Foto dulu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Di antara kesibukan Prof hari ini. Makasih Elsa dan rekan-rekan YG yang lain yang sudah menyaksikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi pada acara YGI selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Prof.